Satu ringgit Malaysia sekarang udah nyentuh Rp4.000. Padahal di Januari kemarin cuma di 3.500. Kok bisa ya ringgit jadi sepede ini? Sementara rupiah terus tertekan hingga menembus Rp4.000 per ringgit, titik terlemah dalam 18 tahun terakhir. Jadi langkah apa yang bisa diambil BI sekarang? Yelah, ringgit naik, warga Malaysia ramai-ramai tukar uang ke rupiah. Ketika ringgit menguat, barang-barang Malaysia otomatis lebih mahal di pasar internasional. Ini sih menurut aku bagus banget bagi kita yang kerja di Malaysia. Pembahasan dalam video menyoroti kembali isu lama. Benarkah rupiah bisa menyaingi ringgit Malaysia? Faktanya, kondisi justru sebaliknya. Ringgit terus menguat, sementara rupiah digambarkan terjun ke jurang. Ketika ringgit naik, barang-barang Malaysia memang menjadi lebih mahal di pasar internasional. Namun kekuatan mata uang tersebut menunjukkan stabilitas ekonomi yang didorong oleh meningkatnya arus investasi asing ke Malaysia. Di sisi lain, banyak warga Malaysia yang menukar ringgit ke rupiah ketika berlibur karena harga barang dan jasa di Indonesia terasa sangat murah bagi mereka. Hal ini memicu perdebatan. Apakah rupiah benar sedang menuju persaingan dengan ringgit? Atau justru semakin tertinggal? Sah, ringgit jadi mata uang Asia terkuat di dunia. Dengan fundamental ekonomi yang solid dan kepercayaan investor yang meningkat, ringgit kini tampil sebagai salah satu mata uang terkuat di Asia. Sementara rupiah terus tertekan hingga menembus Rp4.000 per ringgit, titik terlemah dalam 18 tahun terakhir. Jadi langkah apa yang bisa diambil BI sekarang? Satu ringgit Malaysia sekarang udah nyentuh Rp4.000. Padahal di Januari kemarin cuma di 3.500. Kok bisa ya ringgit jadi sepede ini? Sini deh, aku jelasin pakai bahasa baik. Malaysia lagi banyak ekspor nih, terutama di minyak sawit, gas alam, elektronik. Makin tinggi permintaannya, makin mendorong nilai ringgit makin naik. Investor juga ngeliat prospek ekonomi Malaysia lebih stabil dan menarik. Apalagi pemerintah di Malaysia tuh lagi nyecer banget ngeberantas korupsi secara gede-gedean. Jadi wajar banget nih kalau investor tuh pada ngelirik ya, mereka suka lah negara yang lebih transparan. Indonesia juga banyak ekspor kok, tapi masih lebih gede importnya. Jadi kebutuhan dolarnya tuh lebih banyak untuk bayar hutang lah, bayar ekspor lah. Jadi ya makin lemah terus. Intinya ringgit Malaysia tuh makin pede ya karena fundamental ekonominya tuh makin cakep. Kira-kira nih Indonesia juga bisa ningkatin ekonominya kayak Malaysia nggak ya? Kalau aku, karena aku bakal bahas banyak tentang uang. Ringgit yang dulu kita diserang bertubi-tubi. Ringgit jatuh. Sekarang bila ringgit mengukuh tak sebut sepatah pun. Ini masalah dia. Jadi sekarang ini, hari ini RM4.16 ketimbang $1. Best performing currency in Asia. Ukurannya itu ditentukan bukan oleh kita, oleh penafaran kredit yang kekal positif. S&P Global Ratings, Moody's Ratings mengekalkan penarafan kredit negara masing-masing A- dan A3. Maknanya tinjauan stabil dan kukuh. Ringgit kita baru je tembus paras 4.6 lawan dolar US. Kuat? Yes. Paras ni bukan sekadar angka, tapi ialah tanda keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Sejak minggu lepas, ringgit naik lebih 7%. Dan tahun ini menjadikannya mata wang paling power di Asia. Kenaikan ini bukan kebetulan. Ia datang daripada minat belian berterusan, dasar ekonomi yang konsisten dan keyakinan pelabur yang bahawasanya Malaysia mampu bertahan walaupun global tengah bergolak. Bank negara Malaysia dijangkakan untuk kekalkan kadar OPR. Dan bila jurang dengan kadar faedah US ni makin rapat, ringgit dapat sokongan tambahan. Ini penting sebab pelabur akan nampak Malaysia sebagai pasaran yang stabil. Kalau kita tengok mata wang serantau, ringgit pun dah outperform yang lain. Naik lawan yen, Jepun, Euro, Singapura, rupiah Indonesia, peso Filipina, malah baht Thailand. Cuma pound Britain je mungkin kita susut sikit, tapi overall prestasi ringgit masih mengagumkan. Gubernur Bank Negara sendiri kata, sistem kadar pertukaran fleksibel ni buatkan ringgit mampu adapt dengan keadaan global. Dulu faktor luar tekan ringgit, tapi sekarang usaha bersepadu kerajaan dan dasar berhemah menjadikan benteng utama. Dan data KDNK suku ketiga diumumkan. Dan kalau positif, ringgit boleh terus stabil. Moralnya jelas. Bila asas ekonomi kukuh, mata wang jadi cermin kekuatan negara. Ringgit bukan lagi sekadar angka di papan tukaran, tapi lambang ketahanan ekonomi Malaysia. Aizudin Sabni, ideas that move Malaysia forward. Yelah,
ringgit naik, warga Malaysia ramai-ramai tukar uang ke rupiah untuk liburan ke Indonesia. Katanya negara Indonesia mau bersaing sama negara lain. Kalau begini mah bukan bersaing, ini mah besulam. Kalau nilai tukar mata uang Indonesia rendah, gimana mau bersaing ini? Ya deh, bingung gua. Ini kebanyakan ngurusin MBG sih. Ya ilah, madet banget loh. Solusinya bagaimana kalau udah begini? Berak, kebon, cebok, sendok. Hehe, madet banget loh. Ketika ringgit menguat, barang-barang Malaysia otomatis lebih mahal di pasar internasional. Secara teori ekonomi, negara tetangga dengan mata uang yang lebih lemah jadi punya keunggulan harga. Kalau kita bicara kompetisi langsung antara Indonesia dan Malaysia, terutama di sektor CPO, maka apresiasi ringgit membuat Indonesia jadi lebih kompetitif. Bayangkan dua pedagang sate di pasar yang sama, tiba-tiba pedagang sebelah menaikkan harga karena biaya operasionalnya naik, maka konsumen otomatis akan melirik warung kita. Itu yang terjadi ketika ringgit lebih perkasa terhadap rupiah. Ringgit lagi naik, tenang dulu, liburan ke Malaysia tuh masih tetap bisa hemat banget asal kamu tahu caranya. Malaysia itu adalah negara yang super ramah turis. Transportasinya juga rapi, makanannya murah, kotanya aman dan modern. Meskipun ringgit lagi naik, tapi value-nya masih tetap juara kok. Dari bandara KLIA, hindari KLIA Express. Kalau kamu mau hemat, kamu pakai bus atau naik Putrajaya Airline ke KL Central, murah tapi tetap nyaman. Selanjutnya, tinggal jalan pakai MRT atau LRT. Transportasi umum di Malaysia tuh bersih, cepat, nyambung ke banyak tempat. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Buat makan, jangan masuk ke resto fancy di mall besar. Coba kedai mamak, roti canai, nasi lemak atau teh tarik. Semuanya enak dan ramah banget di kantong. Sekali makan bisa cuma 3 ringgit atau 6 ringgit. Kalau kamu mau hemat tapi strategis, cari hotel atau hostel di area Bukit Bintang, Chowkit atau Pasar Seni. Dekat ke transportasi umum, dekat dengan tempat makan, sama dekat dengan tempat wisata spot gratis. Malaysia juga punya banyak spot gratis kayak KLCC Park, River of Life, Batu Cave atau Dataran Merdeka. Kalau kamu mau hemat, kamu bisa tukar ringgit bertahap biar kamu nggak kaget sama kursnya, dan pakai kartu Touch and Go biar banyak cashback atau diskon restoran di mall. Nah, kamu bisa tetap ke Malaysia kan meskipun ringgit lagi naik. Gimana? Kalian ada rencana ke sini? Share pengalaman kalian di komen. Harga ringgit sekarang naik. Kalian bayangin aja, 1 ringgit sekarang itu 3.900 lebih guys, hampir 4.000. Ini sih menurut aku bagus banget bagi kita yang kerja di Malaysia. Jadi itu gimana ya, kita kerja juga lebih semangat karena lebih bisa dapat uang lebih banyak kayak gitu kan. Tapi di satu sisi juga sedih karena uang Indonesia kan jadi turun. Bukan hanya uang Indonesia aja sih. Kalau aku lihat-lihat itu uang Jepang juga turun. Untuk kalian gimana guys? Udah kirim uang nggak ke Indonesia? Tulis di kolom komentar. Kalau gitu aku ciao dulu, bye-bye. Ringgit Malaysia kian perkasa, capai level tertinggi terhadap dolar Singapura dan mencetak rekor baru terhadap rupiah. Kok bisa? Ringgit Malaysia menguat 0,3% ke 4 ringgit 12 sen per dolar Amerika Serikat pada Rabu 12 November atau mencapai level tertinggi sejak 30 September 2025. Ringgit mencatat rally 7 hari beruntun dan menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di Asia tahun ini dengan penguatan sekitar 8%. Rupiah bahkan mencatat rekor terlemah terhadap mata uang ringgit, yaitu mencapai level Rp4.000 per ringgit Malaysia. Sepanjang tahun, rupiah melemah terhadap ringgit sekitar 11%, menguat sekitar 11% terhadap rupiah. Di awal tahun, kurs rupiah terhadap ringgit masih berada di kisaran Rp3.500 per ringgit. Mengutip Bloomberg, penguatan ringgit didorong oleh memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga Bank Negara Malaysia. Ringgit juga menguat karena masuknya dana asing sebesar $1 miliar Amerika ke pasar obligasi Malaysia selama Oktober 2025. Kondisi ini diikuti meningkatnya likuiditas pasar valuta asing domestik dan permintaan ekspor yang membaik. Stephen Chiu, Kepala Strategi Valuta Asing dan Suku Bunga Asia Bloomberg Intelligence di Hong Kong mengatakan, penguatan ringgit juga mendapat dukungan dari disiplin fiskal dan stabilitas politik di Malaysia yang meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi negara tersebut. Penguatan ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat memperpanjang gencatan senjata tarif yang membantu meredakan ketegangan dagang dan memberi dorongan positif bagi ekspor Malaysia yang bergantung pada kedua negara tersebut. Siapa kata ringgit dah lemah? Tengok sekarang, naik penuh bergaya tuan-puan. Berbanding dengan dolar AS ataupun USD, ringgit kini berdagang di paras 4.13 untuk 1 USD, iaitu paras tertinggi sejak Oktober 2024 dan tak jauh daripada 4.08 yang merupakan harga terbaik pada tahun 2024. Dan bukan dengan USD sahaja tuan-puan, dengan mata wang serantau pun kita juara. Ringgit adalah mata wang terbaik di Asia Tenggara pada tahun ini. Jika dibandingkan dengan dolar Singapura, RM1 kini bersamaan dengan 3.18 yang merupakan paras tertinggi sejak September 2022. Kalau dibandingkan pula dengan Indonesia rupiah, tertinggi dalam sejarah tuan-puan.
Satu ringgit bersamaan sekitar RM4,000 pada ketika ini. Jadi, apa yang berlaku tuan-puan? Menurut ahli ekonomi, ada beberapa faktor yang menyumbang kepada pengukuhan ringgit. Antaranya adalah yang pertama, ekonomi domestik Malaysia berada dalam keadaan yang baik, disokong oleh perbelanjaan rakyat serta KDNK yang merekodkan prestasi lebih baik daripada jangkaan. Dan seperti yang dimaklumkan oleh Bank Negara Malaysia sendiri, aktiviti ekonomi domestik yang terus berdaya tahan akan memacu ekonomi negara dengan inflasi kekal sederhana. Terbaru, keputusan BNM mengekalkan kadar faedah turut mencerminkan bahawa ekonomi Malaysia berada dalam landasan yang betul. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan jurang kadar faedah antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat. Kadar faedah atau OPR di Malaysia ketika ini adalah pada paras 2.75% dan kita maklum bahawa Federal Reserve Bank Pusat Amerika Syarikat sedang berada dalam haluan menurunkan kadar faedah bagi menyelamatkan ekonomi yang sedang terjejas. Ini bermakna apabila jurang semakin berkurang, di mana sebelum ini Amerika Syarikat kadar faedahnya jauh lebih tinggi daripada Malaysia, maka ini akan memberi kabar gembira ataupun menyebabkan ringgit untuk terus mengukuh berbanding USD. Ada lagi faktor-faktor lain tapi cukuplah dua pada ketika ini. Jadi apa yang seterusnya untuk ringgit Malaysia tuan-puan? Melihat kepada analisis teknikal berdasarkan market structure, harga telah memecahkan paras lower low di time frame weekly. Ini bermakna ada potensi besar untuk harga terus melakukan pengukuhan kepada sekitar zon 4.12 kepada 4.09 dalam waktu yang terdekat. Video ini juga menampilkan detail mengenai tingkat investasi yang sangat tinggi di Malaysia sepanjang 2025, yang dianggap sebagai salah satu alasan mengapa ringgit semakin kokoh. Bahkan ringgit masuk dalam jajaran mata uang dunia yang cukup berpengaruh. Semua ini memperkuat narasi bahwa kekuatan ringgit bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor. Perbandingan antar mata uang tidak hanya soal siapa yang lebih kuat, tapi tentang bagaimana sebuah negara mampu menjaga stabilitas, menarik investasi, dan meningkatkan daya saing industri. Daripada terjebak dalam perdebatan emosional, lebih baik fokus pada perbaikan ekonomi masing-masing negara. Perlu ada sinergi antara kebijakan pemerintah, stabilitas politik, produktivitas masyarakat, dan kemampuan menarik investor. Sebagai penonton, kita sebaiknya tidak mudah terprovokasi oleh konten yang memancing konflik antar negara. Gunakan informasi sebagai bahan belajar, bukan bahan membenci. Perkuat literasi ekonomi agar kita bisa menilai situasi dengan bijak dan dukung pembangunan negara dengan cara-cara positif yang bisa kita lakukan sehari-hari.